Terlihat Ibu. Teman kalian Sudah, ada yang Ibu. belum masuk ya? Kalian jumlahnya ber-92 ya. Eh, ini baru 85 yang hadir ya. Oke, sambil ada yang masuk lagi, mohon maaf juga mungkin ada suara presentasi ya, saya sambil menunggu jadwal saya presentasi juga, saya isilah dulu ya, biar nggak mundur. Kalian juga mungkin ada kegiatan lain nanti jika kita reschedule lagi, saya takutnya waktu kita nggak ada gitu ya. Um, Nih ya, mata kuliah standarisasi bahan baku herbal gitu ya. Dan kalian ini adalah mahasiswa semester 4 ya. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah yang seharusnya kalian sudah mendapatkan mata kuliah sebelumnya, yaitu botani. Kalian udah dapet ya botani ya. Jadi apa sih, kenapa sih kita harus mempelajari mata kuliah ini? Gitu ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di kurikulum baru ya. Jadi mata kuliah ini kalau kalian tanya ke kakak kelas kalian yang angkatan 2018 itu nggak dapat nih mata kuliah ini. Ya, ini nih mulai kayaknya dari tahun 2000, angkatan kalian angkatan berapa ya? 2020 ya? Iya, Ibu, Iya, Ibu. 2020. Kayaknya 2019 ya. Ya. Jadi kalian angkatan kedua yang dapat mata kuliah ini gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari mata kuliah ini? Kemudian, apa pentingnya kita mempelajari mata kuliah ini? Gitu ya. Jadi, ini ada kaitannya nih dengan eh, mata kuliah kalian yang sebelumnya yaitu botani ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini? Nah, kita ketahui ya bahwa obat atau bahan baku obat itu bukan hanya obat konvensional ya, tetapi juga ada obat tradisional gitu. Nah, gimana sih caranya kita menjamin bahwa obat itu, ini kita membahas obat tradisional ya, obat tradisional itu efektif, aman gitu ya. Jadi bertolak dari sana, makanya kita eh, perlu memberikan mata kuliah ini ke semua angkatan. Karena kalau dulu yang mendapatkan materi ini hanyalah mahasiswa yang mendapatkan atau memilih bidang minat di farmasi bahan alam. Jadi kayaknya kita perlu memberikan ke semua mahasiswa, bukan hanya yang memilih bidang minat bahan alam, tetapi juga mahasiswa yang memilih bidang minat lainnya gitu. Karena kenapa? Ini saling berkaitan ya. Misal mahasiswa yang ambil minat di teknologi, biasanya skripsinya itu adalah skripsi tentang memformulasikan bahan baku berupa herbal atau tanaman obat tradisional. Nah, tentunya raw materialnya itu adalah atau bahan bakunya adalah bahan baku eh, tanaman atau tanaman obat gitu ya. Jadi dia harus tahu nih gimana caranya menjamin bahwa bahan bakunya itu baik, bermutu dan aman gitu. Jadi di sini standarisasi bahan baku herbal itu sebagai uh, bahan awal sebelum kita beranjak melakukan apa formulasi, melakukan uji aktivitas. Jadi kita harus tahu bahwa sampel yang kita gunakan itu aman, baik gitu ya. Baru kita uji manfaatnya, hasilnya, efektivitasnya, dan kita formulasikan menjadi bentuk sediaan. Gitu sih uh,
awalnya kenapa kita men-setting mata kuliah ini penting nih untuk semuanya. Tuh ya. Jadi apa sih apa namanya bahan yang harus dia ketahui atau mahasiswa ketahui sebelum beranjak ke sini. Jadi bahan-bahan atau materi awal sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa tuh harus tahu nih tentang botani, botani farmasi dan farmakognosi gitu ya. Jadi kan kalian sudah mengambil mata kuliah botani dan farmakognosi. Ya, masih ingat nggak farmakognosi itu mempelajari apa saja? Ada yang ingat nggak? Mohon interupsi jika suara saya tidak terdengar ya. Baik, Ibu. Nah, ada yang tahu nggak nih? Farmakognosi kemarin kalian pelajari apa? Stop dulu. Em, Ya, siapa? oh, Romang Wahyuni ya. izin menjawab, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jadi, kalau yang kemarin itu sepemahaman saya, farmakognosi itu mempelajari tentang bagian tanaman, baik hewani, eh, itu sebagai obat bahan alam yang melewati berbagai macam uji. Begitu, Ibu, untuk standarisasi bahan obat. Di berbagai uji gitu. Ada yang Ya, lain? Mohon izin menjawab, Ibu. Iya. Baik, Ibu, Kamu perkenalkan, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Armida Syafrahani, NIM 2. Seingat saya, betul seperti yang dibilang dengan teman saya tadi, Komang Wahyuni, kalau farmakognisi itu belajar tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai bahan obat alami. Selain itu, kita belajar tentang fungsi-fungsi bagian tanaman, kandungan tanaman, dan fungsi dari kandungan tersebut sebagai bahan obat secara alami. iya. Kemudian ada yang ingat di praktikumnya ngapain aja? Mohon izin menjawab, Ibu. Armida lagi, oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Seingat saya waktu praktikum itu kita belajar bentuk-bentuk tanaman, kemudian uh, bentuk tulang daun, kemudian itu termasuk bunga tunggal, maksudnya bagian tunggal atau majemuk, kemudian uh, tentang siklus hidupnya bagaimana, tempat hidupnya, dan lain-lainnya Ibu. Itu botani atau farmakognosi? Oh ya Ibu, mohon maaf, itu botani farmasi Ibu, mohon maaf Bu, saya keliru. Iya, iya. Kalau farmakognosi ingat apa aja, Bu? Botani kayaknya udah lebih lama ya. Maksudnya semesternya lebih kecil ya. Izin berpendapat Ibu. Siapa? Uh, Dewa Jujur. Enggak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Dojo Angga Purnama. Jadi yang saya ingat itu adalah pengamatan simplisia Ibu. Jadi sederhananya kita membuat simplisia dari bahan-bahan yang kita dapat peroleh di sekitar tempat tinggal gitu. Jadi kita amati, kita keringkan juga dan kita amati bagaimana apa namanya struktur atau apa namanya kita organoleptisnya seperti itu dari simplisia tersebut seperti itu Ibu. Dan juga nggih. Simplisia ini kan apa Dewa Julio? Untuk simplisia itu adalah bahan apa namanya bahan herbal yang sudah hanya dikeringkan saja Ibu. Iya. Ya, oke. Nggih. Ya, Izin menambahkan lagi Ibu, lagi sedikit. Nggih. Jadi selain itu kita juga mempelajari bagian-bagian tanaman yang digunakan dalam apa namanya kefarmasian. Misalkan kalau dari tanaman itu kan kita bisa pakai daunnya atau folium, terus cortex atau kulitnya, apa namanya kayunya atau lignum seperti itu juga Ibu.
Nggih, nggih. Ya, nggih, berarti masih ingat ya. Saya Nggih, Bu. anggap perwakilan yang menjawab ini mewakili dari semuanya ya, kita sampling gitu ya. Masih ada bayangan terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah kita sekarang ini gitu ya. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Komang Wahyuni, Armida, dan Dewo Julio ya, berkaitan dengan bahan herbal yaitu tanaman yang dimanfaatkan karena kita farmasi ya. Jadi tanaman yang tentunya memiliki efektif gitu ya, efektivitas secara farmakologis yang dikenal dulu melalui mata kuliah botani gitu ya, dikenali dulu baik itu bentuk-bentuknya, kemudian di farmakognosi itu dilakukan pengolahan sederhana ya untuk membuat simplisia, yaitu dengan cara dikeringkan tanpa ada pengolahan lebih lanjut gitu ya, baik itu bagian tanaman berupa daun atau kulit batang atau bunga atau rimpang, akar juga bisa gitu ya. Dan tentunya hal itu juga perlu dilakukan identifikasi baik secara makros dan mikros ya. Tentunya mikros juga kalian lakukan sebenarnya walaupun secara online ya, maksudnya diperlihatkan video atau bagaimana sistemnya melihat atau mengidentifikasi benar nggak sih itu tuh adalah sampel yang apa namanya, dinyatakan pada keterangan label dari Simplisia itu, baik itu berupa serbuk atau ranjangan gitu ya. Nah, balik lagi ke PPT gitu. Jadi ini ya, kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini? Karena bahan baku herbal ini kita harus melakukan standarisasi. Maksudnya standarisasi ini bahan baku herbal seperti yang disampaikan oleh Dewa Julio tadi adalah kita keringkan gitu ya. Kita keringkan seberapa kering sih gitu. Jadi ada parameter pengukuran kadar air gitu ya. Kemudian ketika mengeringkan, apa Dewa Julio mengeringkannya di pinggir jalan atau di tempat yang tidak ada misal kendaraan berlalu lalang gitu ya. Jadi kita cek kadar total abunya gitu ya. Jadi itu adalah cemaran-cemaran yang mungkin terdapat pada simplisia gitu ya, yang bisa mempengaruhi mutu atau kualitas dari bahan simplisia atau bahan baku herbalnya itu. Hal itu tentunya berkaitan dengan pengolahan kita sebelum melakukan pengeringan. Maksudnya, apakah dilakukan pencucian dengan baik oleh Dewa Junio dan teman-teman? Apakah tidak dilakukan pencucian seperti itu ya? Terutama kalau daun, batang mungkin tidak kontak banyak dengan tanah ya, karena dia kan ada bagian tanaman yang ada di atas tanah. Kalau seperti rimpang, akar itu kan bagian tanaman yang ada di bawah tanah yang tentunya ketika proses membersihkan bagian tanaman ini perlu ada usaha yang lebih keras dibandingkan dengan bagian tanaman yang tidak bersentuhan dengan tanah itu. Jadi itu parameter-parameter yang akan dibahas di sini di mata kuliah ini gitu ya. Mungkin bisa baca-baca, kalau ada yang kepo silahkan dibaca apa sih yang dimaksud dengan standarisasi bahan baku herbal. Nah, penting nggak sih? Nah, baca aturan di BPOM kalau mau mengajukan izin izin edar dari suatu obat tradisional pasti ada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya adalah parameter standarisasi bahan baku ini. Jadi kita sebagai seorang farmasis yang nantinya tentunya kalian menjadi seorang apoteker ya, perlu mengetahui apa namanya, jika kita membuat suatu sediaan yang berbahan baku herbal,
parameter-parameter apa yang perlu diuji atau nanti dilaporkan ketika mengajukan izin edar. Dan parameter itu gimana caranya supaya terpenuhi begitu ya. Jadi begitu cara. Nah, jadi kita masih ada yang masuk ya. Perasaan sudah 94. Berapa jumlah mahasiswanya ya? Bukannya 92 ya? Ya, jadi ini penting untuk kalian ketahui ya. Tentunya nanti kita nggak tahu nih kalian nanti akan bekerja di mana, apakah kalian akan membuat suatu usaha berkaitan dengan pengolahan bahan baku herbal dan membuat industri obat tradisional, ya siapa tahu ya. Itu hal-hal yang harus dicek ya jika kalian mau mengembangkan obat tradisional seperti itu. Nah, kita lanjut berkaitan dengan pangsa pasar atau siapa aja sih market dari penggunaan obat tradisional gitu. Banyak ya yang menggunakan di seluruh dunia ini banyak yang menggunakan atau memanfaatkan obat tradisional. Mungkin dalam hal ini adalah bukan menyembuhkan ya, mungkin suportif untuk membantu gitu ya, membantu pengobatan konvensional ya dibantu dengan menggunakan pengobatan tradisional, kemudian untuk pencegahan atau untuk mencegah ya. Jadi bisa digunakan untuk itu. Nah, apa saja sih bagian-bagian bagian tanaman yang dijadikan sebagai obat tradisional? Itu ada berupa daun, kemudian akar, kulit kemudian kemudian buah atau bagian tanaman lainnya gitu ya. Jadi tentunya hal itu akan mempengaruhi pengolahannya nanti. Bagian-bagian tanaman ini akan mempengaruhi cara pengolahannya, gitu ya. Cara pengolahannya itu adalah nanti ketika kalian atau setelah pengolahan pasca panennya itu akan dipengaruhi oleh bagian tanaman yang akan kita proses seperti itu. Apakah daunnya, pasti nanti daun akan berbeda dengan pengolahan akar, berbeda dengan pengolahan biji, berbeda dengan pengolahan kulit batang, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini ya pengembangan obat dari bahan alam atau herbal ya. Mungkin overview saja secara garis besar ya, bahwa kalian sudah mengenal Simplicia ya di kuliah farmakognosi. Tadi juga sudah di-remind kembali oleh Dewa Julio. Di farmakognosi kalian sudah diajarkan untuk membuat Simplicia itu gimana. Jadi Simplicia itu adalah bukan hanya bagian tanaman ya, bisa juga hewani yang hanya diolah. Tidak ada pengolahan khusus, hanya dikeringkan gitu ya. Tanpa adanya pengolahan khusus, hanya sampai dikeringkan saja. Tentunya sebelum dikeringkan itu perlu adanya pengolahan sebelum pengeringan gitu ya. Namanya itu pengolahan pasca panen, tentunya untuk tanaman yang dipanen gitu ya. Pengolahan pasca panen itu penting untuk menjamin bahwa bahan aktif yang terdapat di dalam tanaman obat itu tidak hilang atau tidak adanya senyawa lain yang ikut masuk atau ikut serta pada Simplicia yang mempengaruhi mutu dari Simplicia itu sendiri. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kadar airnya jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian kadar abu totalnya jangan sampai terlalu tinggi atau melebihi standar yang diizinkan oleh kalau di sini mau izin edar ya oleh BPOM, gitu ya. Nah, seperti pada bagian di sini ya, adanya gimana sih cara kita mendapatkan suatu Simplicia? Ya tentunya harus ada
proses budidaya terlebih dahulu, kemudian panen, pengolahan pasca panen, dan jadilah Simplisia gitu ya. Nah, budidaya ini tentunya apa sih yang mempengaruhi kandungan dari senyawa yang terdapat di dalam Simplisia? Tentunya bahan baku atau bibit dari tanaman itu juga harus baik gitu ya. Kemudian apalagi tempat tumbuhnya juga harus baik gitu ya. Tidak tercemar oleh pestisida, tidak tercemar oleh tidak menanamnya di daerah industri, mungkin seperti itu ya. Jadi eh, tidak tanamannya itu tidak akan mengambil unsur-unsur yang memang tidak diperbolehkan ada gitu ya. Karena nanti ada standarisasi cemaran logam berat itu tidak boleh lebih dari berapa, itu ada disebutkan di aturan di BPOM ya. Kemudian setelah budidaya tentunya ada panen ya, bila mana harus memanen yang baik supaya mendapatkan zat aktifnya paling optimal. Kemudian pengolahan pasca panen baru Simplisia gitu ya. Nah, dari Simplisia seperti yang dijelaskan oleh Dewa Julio tadi bahwa hanya dikeringkan saja tanpa ada proses lebih lanjut. Nah, jika ingin diproses lebih lanjut itu bukan Simplisia lagi namanya. Nanti jika apa namanya diproses lebih lanjut bisa menjadi suatu ekstrak, fruit ekstrak, atau fraksi atau isolat. Ya, jadi Simplisia itu juga harus terstandar jika ingin menjual, misal di pasaran itu kan ada jamu yang eh, yang kandungannya atau dikemas dalam bentuk Simplisia seperti ini ya. Jika mau seperti itu, tentunya Simplisia yang terkandung di dalam sediaan jamunya itu harus distandarkan sesuai dengan aturan. Misal kadar air, kadar abu, cemaran logam beratnya itu berapa, kemudian cemaran mikroorganisme dengan sampai ada mikroorganisme yang ada di sini, kemudian angka mir seperti itu. Kemudian jika diolah menjadi bentuk ekstrak, fruit atau fraksi ataupun isolat, tentunya perlu adanya standarisasi juga gitu ya. Baik itu kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalam persediaan ini gitu ya. Karena kalau tidak dilakukan identifikasi kandungan senyawa, takutnya kita salah menggunakan metode ekstraksi. Kita ingin mengekstraksi senyawa flavonoid, ternyata flavonoidnya tidak ada, adanya senyawa yang lain yang memang kita tidak klaim ada di suatu sediaan kita. Jadi perlu standarisasi seperti itu untuk kita misalkan mau mengklaim komposisi yang terdapat di dalam sediaan kita itu apa, itu kita bisa tuliskan di kemasan. Jadi seperti itu. Jadi itu um, apa namanya gambaran ya, gambaran terkait dengan mata kuliah ini dan nanti ke depannya apa sih penting nggak sih mata kuliah ini nanti untuk keberlanjutan kalian kuliah di farmasi gitu. Kepakai nggak sih atau habis semester 4 ini udah nggak pakai nih udah tutup buku aja besok-besok udah jangan diingat lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti akan berkelanjutan kalian manfaatkan untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi kayak puzzle itu digabung-gabungkan nanti oh ini ya, oh ini yang kemarin itu ya kayak gitu ya. Oke, ini hanya mungkin bisa kalian baca yang ini udah saya share di mana ya di Oase ya. Kalau belum bisa dibuka, mungkin dibuka nanti juga boleh. Nah, apa sih standarisasi itu? Nah, secara definisi itu adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar gitu ya. Jadi kita tuh kayak gini ya, kita tuh bekerja atau kita tuh melakukan kegiatan yang memang sudah diatur gitu ya. Kita mempelajari hal-hal yang nanti setelah kita lulus atau setelah kalian lulus itu memang itu yang diperlukan dalam dunia kerja gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang diperlukan nanti ketika kalian di dunia kerja, kita sesuaikan materinya dengan di kuliah ini supaya bermanfaat gitu ya. Jadi ini nih penting nih nanti ketika kalian ingin mengajukan izin seperti yang saya sebutkan tadi ya.
Kemudian tujuannya apa? Menjamin bahwa produk akhir obat ekstrak atau produk ekstrak itu mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan atau ajak, bahan obat yang berkualitas, aman dan bermanfaat gitu ya. Jadi ya, jadi sebenarnya BPOM itu menjamin keamanan dari konsumen gitu ya. Gimana sih caranya? Pokoknya keamanan konsumen itu nomor satu. Jadi produk-produk yang berkaitan, karena salah satu produk yang diatur oleh BPOM itu adalah obat tradisional. Yang tentunya kalau di Indonesia obat tradisional identik dengan herbal atau tanaman obat. Gimana caranya nih produsen obat tradisional ini membuat suatu sediaan yang aman bagi masyarakat. Dan tentunya BPOM itu ingin melindungi masyarakat, dia harus buat aturan-aturan yang memang melindungi keamanan, kesehatan, kualitas dari produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen dengan cara ketika mengajukan izin edar, hal-hal ini yang harus dipenuhi oleh produsennya. Ini ibaratnya kalian manfaatkan ilmu ini ketika kalian bekerja di suatu industri obat tradisional gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, nanti rencana RPS dan kontrak kuliah akan saya share juga di sini terkait juga pembagian kelompok kerja tugas terstruktur ya. Oke, saya lanjut ke kontrak